slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Persib Bandung kembali menatap puncak. PSBS Biak menolak tunduk begitu saja. Stadion Gelora Bandung Lautan Api menjadi panggung emosi yang nyaris meledak. Teriakan, desahan napas tegang, hingga gestur frustasi pemain dan supporter menyatu dalam satu malam yang jauh dari kata biasa. Ini bukan sekedar pertandingan pekan ke-18 BRI Super League 2025. Ini adalah duel mental, adu nyali, dan pertarungan harga diri yang membuat siapapun sulit berpaling. Agar tidak penasaran dengan semua drama yang tersaji, mari simak kisah lengkapnya sampai akhir. Indonesia. Laga antara Persib Bandung kontra PSBS Biak yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api akhirnya resmi berakhir. Sejak jauh hari, pertandingan ini sudah disebut-sebut sebagai salah satu laga paling panas di awal putaran kedua. Bukan tanpa alasan, Persib datang dengan beban besar untuk merebut kembali posisi puncak klasemen, sementara PSBS Biak membawa misi hidup mati demi menjauh dari zona degradasi. Dua ambisi berbeda, namun sama-sama membara. GBLA kembali bergemuruh sejak sore hari. Ribuan bobotoh memadati setiap sudut stadion, mengenakan atribut biru kebanggaan. Chant demi chant dilantunkan tanpa henti, menciptakan atmosfer intimidatif yang membuat siapapun yang masuk ke lapangan sadar bahwa mereka sedang bermain di kandang salah satu klub terbesar di Indonesia. Di sisi lain, PSBS Biak tak datang sendirian. Segelintir supporter mereka hadir membawa bendera dan semangat khas Badai Pasifik, seolah ingin menegaskan bahwa jarak geografis tak pernah mampu memadamkan loyalitas. Pertemuan dua kubu supporter berlangsung tertib, namun syarat gairah. Tidak ada kericuhan, tetapi tensi terasa kental di udara. Ini adalah jenis atmosfer yang hanya bisa lahir dari pertandingan besar, pertandingan yang mempertaruhkan lebih dari sekedar angka di papan skor. Bagi Persib Bandung, laga ini memiliki makna emosional yang dalam. Setelah menutup paruh pertama musim dengan berada di puncak klasemen, posisi Maung Bandung harus tergeser oleh Borneo FC tepat sebelum laga ini dimainkan. Situasi tersebut menjadi cambuk keras bagi skuad Bojan Hodak. Kemenangan atas PSBS Biak bukan hanya soal 3 poin, melainkan tentang mengembalikan kepercayaan diri, menjaga wibawa, dan membuktikan bahwa Persib masih menjadi kandidat kuat juara musim ini. Tekanan besar jelas terasa, namun justru dari tekanan itulah muncul determinasi. Para pemain Persib terlihat fokus sejak sesi pemanasan. Tatapan mata mereka mencerminkan tekad kuat untuk menguasai jalannya pertandingan. Tidak ada senyum berlebihan, tidak ada gestur santai. Semua sadar, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Sebaliknya, PSBS Biak datang ke Bandung dengan rasa percaya diri yang perlahan tumbuh. Kemenangan telak 4-1 atas Bayangkara FC di laga terakhir putaran pertama menjadi suntikan moral yang luar biasa. Hasil tersebut seakan menjadi pesan bahwa PSBS Biak bukan tim yang bisa diremehkan, meski masih berkutat di papan bawah. Bagi Kahudi Wahyu dan anak asuhnya, laga ini adalah peluang untuk mencuri poin sekaligus mempermalukan tim besar di kandangnya sendiri. Dalam susunan pemain, Bojan Hodak menurunkan kekuatan terbaiknya. Di lini depan, kombinasi William Barros, Berginho, dan Beckham Putra dipercaya menjadi tumpuan utama. William dengan postur dan kekuatan fisiknya, Berginho dengan kelincahan dan insting menyerang, serta Beckham yang kreatif dan berani mengambil resiko. Di lini tengah, Tom Hai, Mark Klok, dan Frans Putros menjadi poros permainan, bertugas mengatur tempo dan menjaga keseimbangan. Lini belakang diisi oleh Julio Cesar, Kakang Rudianto, Alvean Ranowangga, dan Patricio Matricardi. Sementara di bawah Mistar, Teja Paku Alam kembali menjadi pilihan utama. PSBS Biak juga tak datang tanpa rencana. Kahuni Wahyu menerapkan pendekatan pragmatis namun disiplin. Meski kehilangan beberapa pemain, semangat dan kesiapan mental menjadi moda utama. Ia melihat laga ini sebagai kesempatan emas untuk membuktikan bahwa PSBS Biak layak bersaing di kasta tertinggi. Peluit babak pertama dibunyikan. Sejak menit pertama, intensitas langsung tinggi. Persib mencoba mendominasi penguasaan bola, namun PSBS Biak tampil sangat terorganisir. Dalam 10 menit pertama, justru tim tamu terlihat lebih rapi. Garis pertahanan mereka disiplin, memaksa Persib mengalirkan bola ke sisi lapangan tanpa ruang tembak yang jelas. William Barros beberapa kali terlibat duel fisik dengan bek PSBS Biak, namun selalu mendapat penjagaan ketat. Berginho yang biasanya leluasa bergerak, kali ini kerap terjebak dalam kepungan 2 hingga 3 pemain. Persib mulai terlihat frustasi, namun tetap sabar membangun serangan.
Peluang berbahaya pertama baru tercipta pada menit ke-17. Berginho melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti setelah menerima umpan pendek dari Mark Klok. Bola mengarah ke sudut gawang, namun kiper PSBS Biak, Kadu, tampil luar biasa dengan refleks cepat menepis bola. Stadion bergemuruh, sebagian bersorak kagum, sebagian lagi menghela napas kecewa. Tekanan Persib terus berlanjut. Menit ke-24, Kakang Rudianto mencoba peruntungannya lewat tembakan jarak jauh. Lagi-lagi Kadu menjadi tembok kokoh. Penyelamatan demi penyelamatan membuat kepercayaan diri PSBS Biak meningkat. Mereka mulai berani keluar menyerang, meski tetap berhati-hati. Momen paling menegangkan terjadi di menit ke-30. Teja Paku Alam hampir melakukan blunder fatal saat menerima back pass di bawah tekanan pemain PSBS Biak. Seketika stadion terdiam. Namun dengan ketenangan luar biasa, Teja berhasil mengecoh lawan sebelum membuang bola. Sorakan histeris langsung pecah, seolah seluruh stadion baru saja lolos dari bencana besar. PSBS Biak bukan tanpa ancaman. Menit ke-38, Barbosa melepaskan tembakan mendatar yang mengarah ke pojok gawang. Teja kembali menunjukkan kelasnya dengan penyelamatan gemilang. Duel dua penjaga gawang menjadi sorotan tersendiri, menegaskan bahwa laga ini bukan hanya tentang serangan, tetapi juga tentang ketangguhan mental. Di balik layar, Bojan Hodak sebelumnya sudah mengingatkan bahwa laga ini tidak akan mudah. Ia menegaskan bahwa posisi PSBS Biak di papan bawah sama sekali tidak mencerminkan kualitas sebenarnya. Kemenangan besar mereka di laga sebelumnya menjadi sinyal bahaya. Fokus, konsistensi, dan intensitas penuh menjadi pesan utama sang pelatih. Di kubu PSBS Biak, Kahudi Wahyu juga menegaskan bahwa timnya datang bukan untuk bertahan semata. Meski kehilangan beberapa pemain, semangat dan kesiapan mental menjadi modal utama. Ia melihat laga ini sebagai kesempatan emas untuk membuktikan bahwa PSBS Biak layak bersaing di kasta tertinggi. Kapten Persib Bandung, Mark Klok menegaskan bahwa laga ini adalah titik awal penting di putaran kedua. Jeda kompetisi dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental. Targetnya jelas, langsung tancap gas dan tidak memberi ruang bagi lawan. Di luar lapangan, isu menarik turut mencuri perhatian. Persib mengisyaratkan akan memperkenalkan pemain baru usai laga ini. Video misterius di media sosial memicu spekulasi. Nama Layvin Kurzawa mencuat sebagai kandidat kuat. Bojan Hodak mengkonfirmasi bahwa pemain asal Prancis itu sudah berada di Bandung. Kehadirannya diharapkan menambah kedalaman skuad, khususnya di sektor bek kiri. Keseluruhan laga Persib Bandung kontra PSBS Biak ini kembali membuktikan bahwa BRI Super League 2025 penuh dengan cerita, drama, dan ketegangan. Ini bukan sekedar pertandingan sepak bola, ini adalah panggung emosi, strategi, dan pertarungan mental. Bagi Persib, laga ini menjadi langkah awal untuk kembali merebut puncak dan menjaga asa juara. Bagi PSBS Biak, ini adalah bagian dari perjuangan panjang untuk bertahan dan membuktikan diri. Musim masih panjang, namun malam di GBLA ini akan lama dikenang sebagai salah satu duel paling intens di musim ini.